Mahfud MD lahir di Desa Ombeng, Sampang, Madura, 13 Mei 1957 dari pasangan Mahmudin dan Suti Khadijah dengan nama Muhammad Mahfud. Mahfud MD menikah dengan Haji Zaizatun Dihajati atau Yati, gadis teman kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Mahfud dan Yati dikaruniai 3 orang anak, yaitu Muhammad Ikhwan Zain, laki-laki kelahiran 15 Maret 1984, alumni Fakultas Kedokteran UGM. Vina Amalia, perempuan kelahiran 15 Juli 1989, alumni Fakultas Kedokteran UNAIR. Royhan Akbar, laki-laki kelahiran 7 Februari 1991, alumni Fakultas Hukum UGM. Sejak kecil, Mahfud MD terbiasa untuk mendapatkan 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan formal dan agama. Pendidikan formal ia dapatkan ketika pagi hari, dan pendidikan agama ia dapatkan pada sore hari di madrasah. Pada usia 7 tahun, Mahfud dikirim ke pondok pesantren Sumber Laga di Desa Tegang Serlau untuk mendalami agama. Selepas itu, Mahfud melanjutkan pendidikan ke pendidikan guru agama negeri di Pamekasan, Madura, dan dilanjutkan ke pendidikan hakim Islam negeri selama 3 tahun di Yogyakarta. Puncaknya, beliau menjadi guru besar politik hukum pada tahun 2000 dalam usia yang terbilang masih muda, yakni 43 tahun. Nama Mahfud mulai terdengar secara nasional saat dia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada periode 2000-2001. Mahfud juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid. Setelahnya, ia memutuskan untuk masuk ke bidang politik dengan bergabung dengan partai politik. Pada tahun 2004, Mahfud MD berhasil menjadi anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya, pada tahun 2008, ia mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Jabatan Hakim Konstitusi tersebut ia emban mulai tahun 2008 sampai 2013. Core Value ASN yang pertama berorientasi pada pelayanan, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ketika memangku jabatan dalam melayani masyarakat, Mahfud MD telah membantu membongkar beberapa kasus besar di Indonesia. Selain itu, salah satu prestasi yang ditorehkan oleh Mahfud adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Sebagai tokoh publik dan pejabat, ia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kebijakan yang diambil Mahfud MD selama menjadi Menko Polhukam untuk memastikan ketertiban dan keamanan negara. Saat menjabat sebagai Ketua MK, Mahfud MD berhasil mengungkap kasus korupsi di Asabri yang mengakibatkan kerugian negara yang ditafsir mencapai 23 triliun. Mahfud MD turut aktif dalam membongkar kasus penyelewengan dana dan korupsi dalam proyek satelit Kemenhan. 3. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Mahfud MD tidak hanya menekuni ilmu hukum, ia juga merambah ilmu politik serta mendalami ilmu agama. Selain menjadi salah satu pakar hukum tata negara yang memiliki pengalaman lengkap sebagai dosen, ia juga pernah menduduki berbagai jabatan penting di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 4. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Mahfud MD merupakan sosok figur teladan bagi masyarakat Indonesia. Sebab walaupun beliau menduduki jabatan yang strategis dan penting di dalam pemerintahan, akan tetapi beliau tetap hidup dengan sederhana. Selain itu, beliau juga bisa memadukan atau menempatkan diri sebagai tokoh hukum dan juga tokoh agama yang mungkin bagi sebagian besar orang hal tersebut susah untuk dilakukan. 5. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Mahfud MD adalah sosok yang penuh dedikasi terhadap pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Keputusannya untuk menjadi Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi menunjukkan panggilan hati dan ketertarikannya pada politik hukum. Dengan disertai doktornya yang fenomenal tentang politik hukum, Mahfud menciptakan karya yang menjadi bahan bacaan utama di berbagai perguruan tinggi. Adaptif, fleksibel terhadap perubahan dan inovasi. Mahfud MD adalah salah satu pakar hukum tata negara yang memiliki pengalaman lengkap. Saat menjabat di posisi eksekutif, ia pernah menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan HAM. Kemudian, di posisi legislatif sebagai anggota DPR dan di bidang yudikatif sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Kolaboratif, membangun kerjasama antar tim dan organisasi. Mahfud MD turut aktif dalam banyak organisasi. Ia didaulat menjadi Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, serta menjadi dosen di banyak kampus. Ia juga kerap menggandeng pihak-pihak dari berbagai sektor dalam usahanya mengungkap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia.